Halo, 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 semua selamat malam. Welcome to Andre Speaks di volume keempat. Halo, Diego. Tonton sampai habis ya semua. Nah, welcome to Andre Speaks. Jadi sudah ada yang join ya, sudah ada pembicaranya juga nih, sudah ada Bagja di sini. Kita langsung undang aja untuk join. Wah, serang. Waiting. Halo Bagja. Halo. Suara gue kedengeran jelas? Jadi di depan HP ini di belakangnya ada juru bahasa isyarat yang akan menginterpretasikan, menjuru bahasakan. Halo Mas Andika, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah baik. Ya, jadi karena Bagja ini salah satu teman tuli, jadi live ini khusus banget, spesial banget karena akan ada translatornya tadi Mas Andika yang ada di belakang kita dan membantu untuk Ya betul. menerjemahkan supaya komunikasi live kita lebih lancar gitu ya Mas. Ya betul sekali. Itu adalah salah Oke, satu jadi akses ya untuk teman-teman tuli gitu. oke, betul Karena betul nggak betul. semua teman Oke, dengar pun juga paham sama bahasa isyarat kan? betul, aku salah satunya. Makanya waktu kemarin aku minta live sama Bagja, terus aku bingung kan gimana caranya supaya kita bisa komunikasi, terus penonton kita juga paham sama apa yang kita bicarain. Iya betul. Oke, jadi selamat malam semuanya. Thank you ya udah join di live malam ini. Jadi kita akan ngebahas nih mengenai fighting for the rise of the friends amid COVID-19. Jadi uh, kita udah kenal cukup lama ya Bagja ya dari kuliah. Iya betul. Iya. Iya, jadi kita satu angkatan waktu itu dan dari dulu pun sebenarnya Bagja ini sudah aktif di kampus. Iya nggak? Betul sekali. Betul ya. Nah, jadi waktu gue lihat-lihat nih di Instagramnya sama di LinkedIn-nya Bagja tuh kayaknya dia cukup aktif untuk melakukan campaign atau apa ya, menegakkan hak-hak dari teman tuli. Betul nggak? Betul sekali lagi. Betul sekali lagi. Oke, jadi mungkin bisa dijelasin dulu deh Bang Jess sendiri latar belakangnya sekarang lagi sibuk apa, terus ya alasan kenapa semangat banget untuk menegakkan hak-hak teman tuli seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaan. Bagus banget, bagus banget padahal awal-awal. Nah, ya, aku memperjuangkan advokasi, lebih banyak advokasi untuk memperjuangkan hak teman tuli. Karena sebetulnya kenapa sih harus advokasi gitu? Karena bagiku Hmm. pun juga diri sendiri adalah tuli gitu. Jadi ketika mulai menjadi tuli itu baru di apa mengadvokasikan. Contohnya, contoh kan aku kan suka film. Mm-mm. Nah, tapi kebanyakan film-film di Indonesia itu nggak ada teksnya. Padahal sebetulnya Betul. butuh akses tersebut untuk teman-teman tuli bisa nyaman, bisa menikmati film-film tersebut. Nah, teks itu aku baru ngerti teks itu masuk akses untuk teman tuli. Karena teman tuli pun kalau misalnya ada teksnya, kita bisa paham dia ngomong apa sih gitu, aktornya ngomong apa sih. Nah, di situ aku mulai advokasi, mulai mencoba untuk mengadvokasikan untuk meminta para apa di dunia perfilman Indonesia untuk bisa menambahkan teksnya ke dalam film-filmnya tersebut. Nah, eh, mungkin aku nggak advokasi sendiri sih, tapi aku bersama-sama teman tuli yang lain, kami bersama-sama advokasi untuk hal akses semacam itu. Nah, itulah mungkin alasan aku bagaimana sih aku semangat banget untuk memperjuangkan untuk mengadvokasikan hak-hak teman tuli,
agar kita bisa setara juga sih antara tuli sama kita bilangnya orang dengar ya, untuk setara di sini. Jadi mungkin untuk mulai sekarang sih ya, untuk kedepannya juga jangan jangan mungkin kasih kata normal untuk teman-teman dengar gitu. Kalau misalnya teman dengar itu kalau di kami itu sebutnya adalah teman dengar gitu. Nah, kalau kami sendiri pun kita memanggilnya adalah teman tuli. Nah, disitulah arti kesetaraan itu ada di situ. Bukan antara normal sama tidak normal, karena kalau misalnya normal kan berarti orang dengar itu lebih unggul dong daripada teman tulinya. Tapi di sini kita pakai konsep dengar sama tuli ini untuk bisa setara gitu. Kita sama-sama normal kok gitu. Oke. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih advokasinya dibentuk, dan sejauh ini sudah berapa orang sih Mas Bagja yang kenal gitu, yang sama-sama aktif nih untuk memperjuangkan hak-hak teman tuli? Nah, berapa orang ya? Berapa lama ya? Mungkin sekitar 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu sampai sekarang. Tapi untuk masuk ke dunia aktivisme itu sendiri, itu mungkin kurang lebih 2 tahun sih. Dari 2 tahun yang lalu. Tapi kalau sebelumnya itu, ya biasa aku itu advokasi sendiri gitu. Contohnya, misalnya ada orang yang mau ngobrol sama aku misalnya. Nah, mungkin aku bilang ngomongnya pelan-pelan dong gitu. Nah, itu juga termasuk advokasi sebenarnya, hal sekecil itu. Nah, itu tapi untuk advokasi ke umum atau menjadi aktivis itu udah sekitar 2 tahun, dari 2 tahun yang lalu sih. Udah masuk aktif ke dunia organisasi tuli, komunitas LBH, komunitas dan LBH dan segala macam, itu udah 2 tahun yang lalu gitu. Oke. Nah, selama 2 tahun itu udah ada yang dirasakan nggak Bagja perubahannya nih? Dari yang sebelum aktif tuh sekarang udah aktif kan, udah mulai melakukan campaign, udah bersuara. Nah, kira-kira perubahan-perubahan apa aja sih yang sudah terjadi selama 2 tahun ini? Sebetulnya untuk perubahannya itu bisa dilihat masih belum sih. Karena aku pernah belajar tentang sejarah Amerika ya. Aku belajar sejarah Amerika. Nah, komunitas tuli, masyarakat tuli di Amerika itu sangat maju sekali, bahkan ke setiap acara ataupun di lembaga pendidikan ataupun di kantor dan hukum sebenarnya itu sudah ada akses semuanya, termasuk juga TV. Nah, di TV itu di Amerika ya itu sudah ada caption atau nggak teks, tapi kita ada lagi ke sejarahnya, butuh waktu 300 tahun untuk tuli di Amerika bisa semaju sekarang ini. Itu sejarah Amerikanya loh. Nah, kalau di Indonesia itu mulai perjuangannya itu ya baru 70 tahun kalau aku bilang. Kira-kira 70 tahun sih kalau dari sejarah tuli Indonesia. Tapi prosesnya untuk bisa mencapai kesetaraan tuli ini ibarat masih bayi sih. Jadi masih perlu proses dan perlu perkembangan. Jadi butuh waktu mungkin 50 tahun lagi ataupun 70 tahun lagi ke depannya untuk bisa minimal semaju Amerika. Tapi teman-teman aktivis tuli itu punya visi bahwa tahun 2045 nanti itu ya insya Allah Indonesia sudah inklusif, sudah ramah inklusif. Nah, sekarang kita lagi coba untuk riset untuk membuat program-programnya dulu seperti apa dan sebagainya gitu. Oke. Semoga semuanya lancar dan lebih cepat ya Mas Bagja ya. Nah, sekarang kan dengan adanya WFH nih, kita mungkin ngelihat sekarang WFH otomatis bertemu langsung, tatap muka langsung itu susah. Ya kan, kita juga physical distancing, social distancing. Nah, jadi gimana sih cara-caranya teman-teman tuli ini untuk bisa produktif dan berkomunikasi ke orang lain? Mungkin sekarang kayak kita lewat IG Live, terus mungkin nanti lewat Zoom, Google Meet, seperti itu kan kita lakukan online meeting ya. Gimana caranya supaya teman-teman tuli ini bisa lebih produktif? Nah, kalau misalnya untuk proses sekarang lagi WFH ya, sebetulnya sebelum WFH itu teman tuli sudah terbiasa sih untuk komunikasi melalui istilahnya jejaringan istilahnya. Dan itu lewat video call biasanya. Tapi masalah utamanya
adalah kalau misalnya kerja dalam pekerjaan, misalnya ada orang-orang dengar. Nah, masalahnya itu hanya aksesibilitasnya doang sebetulnya. Jadi sebetulnya ada Oke. tiga ya, ada tiga cara untuk komunikasi bisa lancar tetap. Ada tiga akses untuk teman-teman tuli. Eh, yang pertama juru bahasa isyarat, lalu yang kedua kita bisa menggunakan teks atau misalnya dibilang closed captioning ya sekarang ya, Pak CC. Tapi nggak semua teman tuli itu, karena perlu diingat juga nggak semua teman tuli itu paham bahasa isyarat gitu loh. Nah, Oh, jadi closed captioning dan juru bahasa isyarat keduanya itu sama-sama penting sebetulnya. Tetapi masalahnya adalah masyarakat masih belum tersadar secara kolektif gitu. Lalu yang kedua, mungkin istilahnya jaringan atau internet kita mungkin sering ada masalah ya. Contohnya nih, misalnya contoh aku itu orang dengar. Ketika aku berbicara, nah, tuli harus membaca bibir kan. Nah, kalau misalnya internetnya agak lemot sedikit aja atau misalnya sinyalnya error, mungkin akan ada istilahnya blur ya kan kalau misalnya kita mencoba untuk membaca bibir. Jadi itu mungkin kesulitan atau masalah-masalah teman-teman tuli itu paham. Kalau misalnya aku boleh jujur ya, gitu. Jadi nggak semua teman-teman tuli uh, uh, apa nggak semua teman tuli itu sering berada di laptopnya, nggak semua teman tuli bisa paham dengan aplikasi-aplikasi atau game yang ada di laptop. Nggak, karena aku kadang-kadang mikir bagaimana nasib tuli-tuli daerah yang internetnya itu kita bilang masih kurang ya, sinyalnya masih kurang kenceng di situ. Nah, aku kadang-kadang berpikir sih, tapi alhamdulillah sekarang sudah aku sama teman-teman udah buat tim yang insya Allah mau kerjasama sama Telkom untuk memberikan akses internet gratis khusus teman-teman tuli sih gitu. Jadi dan itu seluruh Indonesia ya bilangnya ya. Ya mohon doanya aja sih depannya. yes, yes, semoga ya Mas ya. Tapi ini tadi hal yang menarik. Jadi nggak semua teman tuli pun bisa bahasa isyarat. Betul, nggak semuanya. Lah, oke, menarik ya. Terus, oke, ini kita agak mudah. Jadi gimana caranya untuk teman tuli bisa berkomunikasi daily ya? Atau ke sesama teman tuli deh. Soalnya kalau misalnya dia nggak bisa bahasa isyarat, jadi gimana cara dia bersosialisasi, berkomunikasi, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tuli itu ada yang namanya itu variasi atau ragam identitas tuli. Ada hal semacam itu. Nah, jadi sebenarnya orang tuli itu berbeda-beda secara individual, tergantung kemampuannya. Jadi ada tiga kemampuan ya. Yang pertama, ada yang namanya tuli oral kalau kita bilang. Terus ada tuli yang bisa berbahasa isyarat. Ada juga tuli yang bilingual. Kita bisa belajar bilingual. Artinya tulinya itu bisa bahasa isyarat dan bisa membaca bibir juga. Tapi ini nggak semua, gitu. Nggak semua teman tuli itu bisa dikategorikan di kerja ini. Nah, ketika tuli nggak bisa bahasa isyarat, bagaimana caranya tuh bisa berkomunikasi lancar sama-samanya? Kita bisa ada teks, kita bisa pakai tulisan. Jadi cara komunikasi sama teman tuli itu ada tiga sebetulnya. Yang pertama itu bisa dengan membaca bibir. Tapi itu ingat lagi, nggak semua tuli itu bisa membaca bibir. Tapi istilahnya harus pelan-pelan, harus punya kesabaran yang sangat tinggi untuk membaca bibir. Dan yang kedua, cara komunikasi adalah bahasa isyarat. Nah, yang ketiga itu dengan tulisan. Contohnya ketika mau pesan di sebuah kafe, mau pesan kopi, kita bisa menuliskan apa yang kita pesankan terus diperlihatkan kepada kasirnya, bisa seperti itu. Tapi sekarang kita kan hidup new normal ya istilahnya ya. Dan semua kan pakai masker ya di dalam kesehariannya. Nah, teman-teman tuli itu udah mulai menyesuaikan bersama, tapi
ketika kita di kondisi semua orang itu pakai masker untuk berkomunikasi, itu rada sulit lagi untuk kita, masalah baru lagi untuk kita. Nah, caranya bagaimana untuk bisa mengatasi itu? Nah, sekarang kami udah mulai ngebuat istilahnya masker transparan. Jadi masker yang diperlihatkan sekitaran bibirnya. Nah, tapi ini juga ada kekurangannya, masih ada sisi negatifnya. Kalau misalnya kita kebanyakan berbicara atau kebanyakan ngobrol, lama-lama berembun di maskernya gitu. Yes. Nah, mungkin aku mau tunjukkan ya, Betul. bagaimana masker yang ramah tuli itu seperti apa. Jadi seperti ini. Wow. Yes. Gitu. Tapi ya, ini kita masih mencoba untuk proses lagi sih, karena kita masih evaluasi, masih ada banyak kekurangannya. Gitu. Jadi banyak sekali masyarakat di Indonesia yang masih belum sadar ya tentang ini ya, kalau dilihat gitu. Iya, jujur sih waktu kemarin juga pas searching itu baru tahu kenapa alasan. Waktu itu sempat baca berita sih, memang ternyata ada dari daerah gitu yang bikin masker itu kan ya transparan. Ternyata baru tahu di balik itu semua ternyata alasan mereka membuat itu untuk membantu teman-teman tuli untuk bisa berkomunikasi. Jadi itu ide yang mind blowing sih menurut gue. Oke, nah mungkin Bagja kan pasti punya teman-teman nih. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kan pasti ada krisis. Nah, itu kira-kira sekarang teman-teman tuli itu masih bisa aktif bekerja atau jangan-jangan ada yang beberapa sudah dipecat atau mungkin memang susah mencari pekerjaan, seperti apa? Nah, sebetulnya kesulitan sebenarnya kesulitan itu bukan hambatan, tapi hanya masalah tentang kesadaran aja. Dari dua pihak ya, kesadaran dari dua pihak. Yang pertama perusahaan sama teman-teman tuli itu sendiri gitu. Jadi teman-teman tuli sebetulnya banyak sekali yang masih belum pede istilahnya. Banyak sekali yang teman-teman aktivis tuli itu salah satu tanggung jawabnya itu sebetulnya ada dua. Salah duanya. Yang pertama untuk teman-teman tuli dan yang kedua advokasi untuk teman-teman dengar. Nah, advokasi untuk teman-teman tuli itu bagaimana caranya mencoba untuk ngebangun kepedean dari teman-teman tuli sendiri supaya bisa siap untuk menerima dunia kerja dan siap untuk hidup selaras itu sama rekan kerja dengarnya. Nah, untuk teman dengarnya, tanggung jawab komunikasinya advokasinya bagaimana untuk menyadarkan bahwa teman-teman dengar itu harus bisa menerima keadaan tuli ini gitu loh, sama variasinya. Nah, dan pemerintah pun juga udah ada undang-undangnya loh, nomor 8 tahun 2016. Itu juga udah bilang di situ bahwa teman-teman disabilitas itu termasuk tuli dan perusahaan wajib untuk menerima ada istilah kuota untuk menerima pekerjaan untuk disabilitas termasuk teman tuli. Kalau misalnya BUMN itu 2% kuotanya, 2% dari kuota mereka. Lalu untuk yang swasta 1%. Itu batas minimalnya saja dari jumlah keseluruhan rekrutmennya mereka gitu. Oke, berarti kalau 10 berarti 1 dari 10 itu mestinya ada teman tuli ya? Iya, betul. Jadi tapi juga di teman tuli juga belum semuanya pede untuk bisa menerima keadaan seperti itu. Iya. Kalau nggak pede itu memang karena diri dia sendiri atau jangan-jangan sebelumnya sekarang kan lagi banyak diskriminasi ya atau pembuli, atau jangan-jangan mereka nggak pede karena sering dibully waktu dulu, atau seperti apa Mas Bagja yang kalian tahu? Sebetulnya ada faktor traumatis antara lingkungan mereka yang mempengaruhi mereka supaya nggak pede sih. Ada yang seperti itu. Mungkin contohnya, aku sering ketemu sama teman-teman tuli aku, dan mereka rata-rata dapat pengaruh dari pendidikan yang belum siap untuk teman-teman tuli gitu. Karena orang-orang masih berpikir kalau teman-teman tuli itu hanya nggak bisa mendengar, terus otomatis harus diacuhkan, harus dibodoh amatkan gitu. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Ada kesalahan sistem pendidikan yang berpengaruh terhadap teman tuli. Karena
pada saat di kelas untuk sekolah luar biasa tuli ya, itu gurunya itu orang dengar dan dia mengajarkan murid-murid tuli. Nah, guru-gurunya apakah dia memberikan akses kepada teman tuli? Enggak. Kalau misalnya berbicara tentang sistem pendidikan, sebetulnya itu bisa lebih mendalam lagi, bisa mungkin beberapa jam lagi. Nah, tapi ada kaitannya sama pengalaman di Indonesia. Nah, kadang apa? Karena ada Ah, sinyalnya sepertinya terputus. Halo. Ya, ya, Mas Bagja. Kayaknya sinyalnya agak sedikit gangguan tadi. Boleh diulang, Mas? ulang yang mana nih? Fotonya mana? eh Secara garis besar tadi inti jawabannya apa, Mas Bagja? Jadi kalau misalnya mereka faktor dari internal mereka juga ada dan faktor pendidikan seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Pendidikan plus ajaran dari orang tuanya. Karena orang tua itu kan adalah akses pendidikan pertama untuk anak-anak, termasuk tuli. Jadi kalau misalnya orang tua nggak yakin atau mungkin ada yang kurang pede untuk ngajarin anak-anak tulinya, karena banyak sekali kasusnya itu orang tua masih kebingungan untuk ngajarin anak-anak tulinya karena faktor komunikasi doang. Yes. Dan yang kedua, orang tua itu belum tentu bisa isyarat untuk bisa komunikasi sama teman tuli. Otomatis rata-rata orang tua itu sering mengacuhkan anaknya, seperti membiarkan anaknya saja, angkat tangan, lepas tangan, kayak lempar saja anaknya ke SLB gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Aku pernah ketemu orang tua yang dia bilang dia kebingungan bagaimana caranya untuk mengajarkan anak saya. Terus yang kedua, faktor lingkungannya. Sering sekali ada pembulian, betul. Sering terjadi pembulian. Jadi otomatis tulinya itu merasa bahwa dia itu istilahnya ditekan istilahnya, atau merasa ada tekanan batin gitu. Otomatis hal ini menimbulkan rasa minder, akhirnya nggak pede gitu. Tahu kan apakah hal yang saya lakukan ini benar apa enggak gitu. Karena ingat pengaruh, karena ada pengaruh sugesti yang nge-influence tulinya ini supaya ngerasa oh aku tidak bisa, oh ada nyerah aja gitu. Nah itu tanggung jawab kami aktivis tuli untuk mencoba ngebangun lagi gitu kepedean mereka. Itu benar-benar penting, apalagi kalau misalnya ketemu sama komunitas tuli, rata-rata seperti itu kasusnya gitu. Oke, jadi komunitas tuli ini bisa jadi wadah atau tempat kalian ngumpul-ngumpul lah ya, biar bisa satu feel gitu. Iya betul, karena komunitas tuli itu mempunyai budayanya sendiri, namanya budaya tuli. Nah, sadar gak setiap kali aku selalu bilang kalau tuli itu sadar gak sih aku itu dari tadi awal sampai sekarang ini bilangnya tuli, bukan tunarungu. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Apa perbedaannya tunarungu sama tuli? Mungkin dulu kan kalau kita bilangnya tuli itu kayak terkesannya kasar ya, dibandingkan kalau kita bilangnya tunarungu gitu. Mungkin bisa dijelasin Bakci perbedaannya. Nah, mau jelasin ya. Karena ini termasuk juga menjadi alasan kenapa tuli itu nggak pede, karena ada perbedaan nih antara tunarungu sama tuli. Tapi aku mau bicara tentang tunarungu dulu ya. Yes. Nah, tuna itu sendiri itu dari asal kata itu berarti kerusakan. Kalau rungu itu pendengaran. Kedua kata ini berasal dari kata Sanskerta yang digabung menjadi satu. Itu namanya tunarungu. Itu dari katanya ya. Kalau misalnya digabung, arti tersebut berarti kan kerusakan dalam mendengar. Akhirnya tidak bisa mendengar. Kalau misalnya nggak bisa dengar, pasti masyarakat berpikir bahwa semuanya
Mungkin menurut Andre, kalau misalnya rusak kan harus diapain ini? Kalau misalnya ada sesuatu yang rusak. Diperbaiki, disembuhkan. Iya, diperbaiki, betul, disembuhkan. Bagaimana caranya? Ada yang cochlear implant atau apa? Atau operasi. Lalu ada juga yang memakai alat bantu dengar. Yes. Nah, supaya orang ini berusaha untuk bisa normal istilahnya. Normal sama orang-orang lainnya. Nah, itu berpengaruh banget sama pendidikan juga. Makanya kalau misalnya sekolah SLB, itu cara ngajarnya pasti dia itu secara lisan. Oral terus harus baca bibir terus. Nggak boleh ada bahasa isyarat sama sekali di dalam SLB itu. Tetapi kan bahasa isyarat itu kan haknya tuli. Gitu. Nah, itu tunarungu ya. Nah, oke, kita step aside dulu. Nah, sekarang yang mau bahas tuli. Mungkin orang-orang masih berpikir kalau tuli itu, wah itu kata yang kasar gitu. Oh, Yes. Wah, sinyalnya sepertinya. Kalau ya masih buffering. kayaknya ini. Halo, udah Ya, jelas? ya sudah. Ya, oke. Ulang dari Tuh, tuli potong mungkin sampai Mas. mana lagi nih? Yang tuli. Ulang dari tuli. Nah ya, kalau tuli itu kita pakai T besar ya tulinya ya. Yang T besar. Kenapa harus pakai T besar? Karena itulah nama identitas. Kenapa sih kok bisa dibilang sebuah identitas? Karena identitas itu termasuk dari kebudayaan. Ada nilainya, ada kepercayaannya, ada kebiasaannya, ada juga komunitasnya yang berkumpul dan mereka membuat sebuah sistem yang sama. Nah, jadi sistem ini dibuat untuk menyamakan kebiasaan kita yang tuli sama menyamakan sama menyetarakan sesama-sama tuh apa sama orang dengar gitu. Nah, jadi tuli itu sebetulnya bukanlah kata yang kasar. Nah, karena teman tuli sendiri pun ketika dibilang tuli bahwa itu adalah identitas mereka. Oh, aku tuli, iya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya ya, tuli itu deaf. Jadi kalau misalnya dibilang Yes. deaf, ya dia paham, oh I am deaf gitu. Tapi kalau tunarungu, itu bahasa Inggrisnya adalah hearing impaired. Jadi, uh, jadi istilahnya kalau gampangnya ya, tuli itu positif lah. Tapi kalau tunarungu itu selalu ada konotasi negatifnya. Seperti Oh, segalanya kurang gitu. Oh apa nggak bisa segala macam nggak bisa mendengar segala macam. Dan ada konotasi bahwa tunarungu itu harus berusaha menjadi orang dengar, harus berusaha normal dalam tanda kutip. Tapi kalau tuli enggak. Kalau tuli itu saling keberterimaan. Jadi menerima kalau aku tuli dan menerima kalau aku berkomunikasi pakai bahasa isyarat dan menerima bahwa oh aku punya budaya tuli itu sendiri. Contohnya mungkin teman-teman masih bingung ya. Budaya tuli itu seperti apa sih yang aku mention gitu? Nah, aku mau jelasin lagi nih. ya boleh. Kalau teman dengar budayanya apa? Yang paling sering sih apa? Tergantung ya. Kita itu sering tergantung sama suara ya kalau orang dengar ya. Kalau misal panggil teman Yes. misalnya, itu pasti pakai suara teriak, oi gitu, atau misalnya teriak. Tapi kalau di dunia tuli, kita kita kebiasaan untuk memanggilnya itu dengan tepukan dari di bahu. Itu budaya. Terus yang kedua, teman-teman tuli kalau misalnya ngobrol itu butuh banget lampu, butuh banget cahaya, butuh banget Yes. situasi yang terang gitu.
nggak bisa, kita sama sekali nggak bisa berkomunikasi di keadaan gelap karena baik lagi kita itu visual gitu. Hmm. Jadi harus jelas visual kita. Kadang-kadang aku ya, kalau misalnya kalau ke tempat atau ke kafe atau ke bar gitu. Kalau bar kan tempatnya rada-rada remang-remang gelap gitu ya. Nah, aku nggak Yes. bisa kalau di situ. Jadi harus cari tempat yang terang banget supaya aku bisa komunikasi. Karena kalau misalnya terpaksa di tempat yang gelap sekalipun, itu pasti teman tuli budayanya adalah cari sumber lampu. Contohnya pakai HP gitu untuk di apa flashlight untuk saling ngebantu visualnya gitu supaya bisa jelas gitu. Itu budaya loh. That's a culture gitu. Itu contohnya. Macam-macam sih contohnya. Kalau teman-teman mau tertarik sama atau mau tahu tentang budaya tuli, ya bisa ketemu langsung sama komunitas tulinya. Gitu. Oke. Nah, terkait nih kalau misalnya kita mau belajar bahasa isyarat gitu kan supaya kita bisa komunikasi nih satu sama lain antara teman tuli dengan teman dengar. Nah, bisa itu belajarnya di mana sih? Atau mungkin lewat apa gitu belajarnya? Nah, sebetulnya tempat untuk belajar bahasa isyarat itu macam-macam ya. Oke. Jadi ada tempat yang namanya Pusbisindo, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, itu dia menyediakan kelas. Jadi bisa lihat di Instagramnya, Instagram itu @pusbisindo, PUSBISINDO. Oke. Tapi baru kemarin itu mohon maaf nih udah ditutup kelasnya karena satu kelas itu satu pembukaan daftar kelas itu 20 menit posnya itu sudah di post langsung tutup karena penuh saking Wow. banyaknya peminat gitu. Iya, Wow. karena ya alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat gitu. Lalu yang kedua, ada lagi tempat yang kedua. Kalau misalnya full nih, Pusbisindo, apa-apa. Jangan khawatir untuk, oh aku nggak bisa belajar bahasa isyarat. Bisa ketemu langsung sama teman tulinya itu sendiri. Nah, Andre kan udah ketemu ya sama aku kan. Jadi, Yes. Andre bisa nih belajar sama aku gitu. Sampai tunggu buka kelas lagi di Pusbisindo. Misalnya, sembari nunggu, kita bisa saling belajar gitu sama aku. Bisa seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya sudah kenal nih satu teman tuli, itu otomatis teman tuli ini pasti akan ngajak teman-teman tuli lainnya untuk main bareng atau ketemu sama teman tuli lain. Dan sering dilibatkan orang-orang dengar yang menjadi temannya itu yang baru kenal gitu. Jadi teman-teman semua tuh bisa tahu variasi tuli itu seperti apa sih. Kan gak hanya aku doang yang tuli, ada banyak sekali yang tuli gitu. Yes. Betul. Nah, dengan adanya kesulitan-kesulitan yang Mas Bagja rasakan dan teman-teman tuli lain rasakan ya, mungkin butuh peranan dari siapa sih atau dukungan dari siapa aja supaya kesulitan itu setidaknya berkurang gitu atau lebih cepat teratasi. Nah, itu sebabnya ada aktivis gitu. Jadi aktivis itu semuanya itu tuli. Dan semua tuli pun bisa menjadi aktivis. Ya minimal bisa mengadvokasikan secara mandiri. Tapi kita butuh tetap sama tadi bang, butuh kerjasama sama teman-teman dengar gitu. Aku berpikir ya, strategi atau strateginya bagaimana? Mungkin kita bisa mengajak teman-teman dengar untuk join komunitas tuli, untuk bisa belajar dengan budaya tuli tentang bahasa isyarat, dan akhirnya teman-teman dengar yang kita ajak itu bisa paham, oh inilah budaya tuli gitu. Jadi teman-teman di sini misalnya ketika dia sudah sadar, dia pun turut untuk ikut memperjuangkan hak untuk advokasi, untuk memperjuangkan hak tulis ke teman-teman lainnya. Contohnya, pemerintah itu biasanya, pengalaman aku ya, kalau pemerintah itu lebih percaya sama orang dengar, mohon maaf nih, daripada teman tuli. Ya, ini pengalaman pribadi ya, aku curhat aja. Nah, tapi alhamdulillah sekarang banyak sekali teman-teman dengar yang sudah mulai sadar akan dunia tuli, sudah mulai
ketika aku menjelaskan cara advokasinya bagaimana, dunia tulis seperti apa dan sebagainya, teman-teman dengar yang teman-teman dengar semua itu ikut untuk mendukung dan memperjuangkan. Jadi teman-teman dengar sebenarnya bisa ngebantu untuk mengadvokasikan kepada pemerintah tentang oh ini keadaan kita, oh ini dunia tuli, oh ini variasi tulinya seperti ini gitu. Jadi aku seperti mencoba untuk ngedukasiin atau ngajarin teman-teman atau kenalin teman-teman sama dunia tuli. Karena ketika hanya teman tulis saja yang beradvokasi itu tidak bisa. Menurut aku sih butuh kebersamaan di sini, butuh sense of kebersamaan, of solidarity di antara teman dengar sama teman tulis untuk bisa berjuang gitu. Oke. Baru-baru ini yang lagi digencarkan untuk disuarakan apa nih, Mas Bagja? Selain tadi kan mungkin kalau dari film kan caption ya. Mungkin ada yang sekarang lagi urgensi banget yang lagi pingin disuarakan tuh apa, Mas? Kemarin waktu pertama kali COVID-19 menyerang kita, Yes. kan pemerintah itu sering sekali ada pemberitahuan, seminar dan pengumuman tentang COVID-19. Yes. Tapi waktu kemarin itu, pas awal-awal itu, kita nggak dikasih akses sama sekali tentang juru bahasa isyarat, nggak ada akses juru bahasa isyarat, nggak ada akses captioning. Padahal pemerintah itu kalau mungkin nggak sadar ya, ada undang-undang gitu loh. Nah, aku berharap pemerintah bisa jadi contoh sebetulnya. Tapi ternyata pada saat itu kagak dikasih akses sama sekali untuk teman-teman tuli. Nah, makanya aku sama tim teman-teman aktivis tuli itu mencoba membuat surat terbuka untuk presiden lewat KSP gitu. Ketika sudah dikasihkan dan ada respon, akhirnya ada respon. Nah, melalui BNPB itu akhirnya kita dikasihlah akses JBI di BNPB, di setiap berita-berita BNPB. Nah, yang ngasih fasilitas juru bahasa isyarat ini siapa? Itu ada lagi yang namanya Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat atau disingkat PLJ gitu. Jadi BNPB sama Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat saling bekerja sama untuk memberikan akses juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Tapi teman-teman dengar itu baru sadar ketika di berita BNPB itu baru sadar, oh itu akses untuk teman-teman tuli ternyata. Tapi masalah lainnya adalah banyak sekali orang-orang yang masih berpikir bahwa itu kayak mengganggu atau keberadaan juru bahasa isyarat itu seperti mengganggu gitu di berita. Lalu yang kedua, seperti untuk lucu-lucuan atau ada yang bilang malahan gerakan juru bahasa isyarat itu seperti gaya TikTok gitu. Wah, teman-teman tuh pada saat itu langsung, keselnya minta ampun gitu. Langsung kesel, terus aku berpikir untuk kedepannya, mungkin ini pertama kalinya orang-orang dengar tahu akan juru bahasa isyarat dan belum terbiasa gitu. Nah, sampai sekarang masih banyak sekali orang-orang yang masih berpikir bahwa juru bahasa isyarat itu misalnya untuk bercandaan aja atau gayanya seperti gaya TikTok atau sering menjelekan juru bahasa isyarat itu sendiri gitu. Nah, kami teman-teman itu sekarang berusaha untuk mencoba untuk mengubah stigmanya gitu. Kalau juru bahasa isyarat itu sebetulnya adalah profesi gitu, dia profesional, dia itu pekerjaan, bukan untuk dijelek-jelekan atau diejek-ejekan gitu. Malah harusnya menghormati pekerjaannya dia. Orang-orang pasti hormatin dokter gitu, atau perawat, atau tim medis sebagai garda terdepan. Tapi JB itu juga pekerjaannya hampir sama itu. Mereka bukan relawan, juru bahasa itu bukan relawan, bukan juga pendamping tuli. Gitu. Itu adalah akses kami, akses untuk teman tuli. Sangat disayangkan ya bagi manusia-manusia ya. Indonesia mungkin yang masih menyepelekan juru-juru bahasa tuh yang ada di TV-TV. Padahal itu kan membantu untuk teman-teman tuli bisa mengakses berita ya terutama ya. Oke, nah sambil melanjutkan live kita, kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya langsung ke Mas Bagja atau aktivis tuli lainnya bisa tulis di kolom komentar.
Nah, lanjut nih Mas Bagja. Dengan adanya teknologi yang sekarang kita gunakan ini, menurut Mas Bagja sendiri, ini membantu atau mempersulit teman-teman tuli? Hai, sepertinya karena hujan, ininya agak sedikit internetnya. Halo Mas Bagja. Internetnya sepertinya. Halo, internet seperti gangguan di Mas Bagja. Kita coba. Oke, sudah reconnecting atau belum? Halo, ya, sudah ya? Ya, udah. Ya, oke. Ini karena hujan ya, gak apa-apa ya, teman-teman. Oke, jadi tadi apa nanya teknologi sekarang itu membantu teman-teman tuli atau malah mempersulit teman-teman tuli untuk berkomunikasi? Nah, sebenarnya teknologi sekarang itu banyak sekali yang ngebantu teman-teman tuh malahan. Yang pertama mungkin ada yang namanya website untuk akses closed captioning atau aplikasi namanya Live Transcribe. Nah, itu fiturnya itu adalah ketika orang bicara itu langsung mentranscribe-nya. Jadi dari speech to text gitu. Sekali sih sebenarnya. Terus video call, teknologi video call. Video call atau VC itu ngebantu sekali karena dulu kan fitur yang ada di HP itu ada telepon. Andre, jelas ngeliat aku? Iya, boleh Mas dilanjut. Nah, ya, kalau dulu kan yang ada hanya telepon saja, voice call. Tapi karena sekarang udah ada video call atau PC, jadi teman-teman tuli kalau misalnya mau komunikasi jarak jauh itu bisa lewat lewat video call. Itu bantu sekali untuk Oke. Nah, nanti kan mungkin ini sekarang kita sudah mau masuk ke era new normal ya, maksudnya PSBB juga sudah mulai dihapus, jadi PSBL. Nah, mungkin ada perubahan gaya hidup nggak atau kesulitan nanti setelah corona ini selesai bagi teman-teman tuli? Nah, sebetulnya kami masih berusaha untuk menyesuaikan sih sampai sekarang. Masih belum karena kan kita masih belum boleh ketemu langsung atau secara langsung mungkin. Dan sekarang masalah utama kami adalah masker gitu, penggunaan masker. Karena masker, kalau misalnya ketika ada teman tuli yang mau berinteraksi sama orang dengar atau orang lain, terus tapi orang itu pakai masker, itu kan menutupi bibirnya dia. Jadi itu jadi masalah utama bagi kami. Repotnya apalagi, jadi kalau misalnya pakai chat pun, kalau lewat HP atau lewat chat atau lewat tulisan, tapi sisi negatifnya adalah makan waktu gitu. Kecuali kalau misalnya orang itu bisa bahasa isyarat, itu itu lebih spontan dan lebih save time sih. Coba bayangin semua orang-orang dengar itu bisa bahasa isyarat. Nggak ada yang namanya hambatan, itu udah nggak ada kalau menurut aku ya. Karena masalahnya kan juga belum semua itu bisa bahasa isyarat kan gitu.
Mm. Makanya tadi mesti belajar itu ya Mas ya, supaya kita bisa saling memahami satu sama lain. Iya, betul, betul sekali. Nah, itu aku sudah riset cara komunikasi efektif itu seperti apa. Itu lewat bahasa isyarat. Jujur aja nih, aku jurusan komunikasi nih sekarang gitu. Sekarang aku Ya. dan sekarang aku lagi cari-cari jurnal mengenai bahasa isyarat dan itu ada bukti riset bahwa bahasa isyarat itu penting untuk interaksi atau komunikasi antara teman tuli dan teman dengar. Contohnya untuk manfaat untuk teman dengar apa sih bahasa isyarat itu, atau kenapa sih teman itu butuh bahasa isyarat? Coba ya aku kasih bayangannya. Coba Andre misalnya mau lagi berenang nih, terus diving misalnya. Mungkin kan nggak bakal pakai suara dong. Yes, karena pakai tabung oksigen itu kan. Iya, pasti pakai isyarat dong. Nah, itu gambar Ya. pertama. Terus yang kedua, mungkin teman-teman dengar ada yang suka misalnya nonton konser misalnya. Kan konser itu, wow, suaranya bising gitu, suaranya gede. Dan kalau misalnya kita ngobrol pakai suara pun ke sesama kita pasti harus teriak-teriak atau bisa energi teriak-teriak. Tapi kalau temen tuli, santai banget waktu di konser. Cuma ngobrol aja pakai bahasa isyarat. Nggak usah peduli sama suara yang ada, bising atau gimana. Yes, yes. Ngobrol aja santai gitu. Itu budaya gitu. That's a culture gitu. Oke. Ini pertanyaan basic sih Mas Bagja. Kalau teman tuli itu apakah memang dari lahir dia sudah tidak bisa mendengar atau karena sesuatu eksiden makanya dia tidak bisa mendengar? Nah, faktornya banyak. Untuk ketulian itu faktornya banyak. Ada dari perspektif medis, ada juga yang dia emang ada faktor generasinya itu, faktor darah atau keturunannya. Ada juga, nah, yang tuli yang berat ya, tuli yang bisa dikatakan berat itu sebetulnya kalau kita lihat dari data itu kebanyakan tuli yang dari lahir itu baru namanya tuli berat, nggak bisa mendengar. Tapi ada juga tuli yang ketika dia lahir mendengar, tapi ketika lama-kelamaan, mungkin karena faktor pada umur 20 atau 30 tahun, dia bisa berubah total menjadi tuli. Itu Oke. ngomong gitu. Mm-mm. Nggak berpikir seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Jadi, jangan kaget kalau misalnya ada tuli yang bisa berbicara gitu, yang bisa bahasa verbal atau bisa dua bahasa Indonesia secara verbal dan bahasa isyarat gitu. Ada yang seperti itu. Jadi semua itu tergantung variasinya. Faktornya pun juga banyak. Jadi ada juga teman aku yang dia lahir Ya. Sudah ya, Mas Bagja. Kedengaran? Sepertinya sinyalnya masih gangguan. ya. Iya, sudah Mas. Kedengaran ya? Udah. Oke. Nah ini ada Udah. komentarnya dari Mbak Anissa underscore Rahmania. Katanya kurangnya aksesibel lingkungan berpengaruh pada pembauran disabilitas dan non-disabilitas. Gimana tuh Mas Bagja? Seberapa besar sih pengaruh lingkungan atau fasilitas-fasilitas dukungan apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli? Sebentar. Bisa diulang? Soalnya tadi ada lemot dikit gitu. Oh, oke.
Dari Mbak Anissa ada sekolah mania nih, katanya kurangnya accessible, lingkungan berpengaruh pada pembauran disabilitas dan non-disabilitas, katanya masih banyak yang kurang. Nah, kira-kira lingkungan apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli? Atau fasilitas-fasilitas apa saja? Nah, aku mau kasih informasi FYI Mia itu untuk mau menjawab pertanyaan ya. Aku mau menjelaskan dan menambahkan dari komentarnya nih ya. Ada komentarnya nih ya. Di Indonesia itu biasanya sekolah umum SL dan SLB itu dipisah. Jadi ada yang namanya sekolah umum dan namanya SLB. Jadi orang-orang yang bukan disabilitas atau yang non disabilitas itu tidak, makanya orang yang non disabilitas tidak terbiasa untuk menerima lingkungan yang ada orang disabilitas. Nah, itulah yang namanya kekurangan akses kita gitu. Faktor lingkungannya seperti itu. Ada yang seperti itu. Contohnya pada saat seumur hidup ada orang dengar yang nggak pernah berinteraksi sama teman-teman tuli gitu. Tapi ketika muncul satu atau ketemu sama teman tuli pada pertama kalinya, langsung merasa bingung dan merasa ragu, otomatis kan dia kayak cuek aja gitu orang dengarnya. Nah, itu sebetulnya awal dari diskriminasi itu adalah seperti itu. Awal diskriminasi itu toleransi itu seperti apa terhadap disabilitas ya. Nah, pernah nggak teman-teman di sini misalnya diajarin tentang disabilitas? Belum, nggak pernah kan? Bahkan nggak pernah dengar kata disabilitas sama sekali di sekolah mungkin. Atau pernah nggak teman-teman disabilitas itu masuk ke dalam sekolah umum? Ya mungkin ada, mungkin jarang. Mungkin 1/1000 mungkin. Ya itulah. Makanya masalah itu adalah tidak biasa kita. Kita masih belum biasa. Gitu. Oke. Jadi semestinya antara sekolah umum dan sekolah SLB itu tidak ada perbedaan ya, Mas Bagja? Sorry, ulang lagi. Ya, maksudnya berarti antara sekolah umum dan sekolah SLB itu harusnya sama saja gitu. Jadi walaupun dia tuli, dia seharusnya masih bisa dapat satu sekolah dengan rada sedikit lemot ya internetnya ya. Bentar. Ya, sudah jelas. Boleh diulang lagi. Berarti maksudnya aku teman-teman tuli itu seharusnya bisa juga bersekolah di sekolah umum ya, tanpa harus ke sekolah SLB seperti itu. Bisa bergaul atau bersosialisasi sama teman tuli, dan juga yang kedua adalah sistem yang belum siap gitu. Wah, putus-putus nih Bagja jawabannya. Hai. Sepertinya sinyalnya masih putus, Bagja. Iya. Boleh diulang? Tadi sinyalnya parah. Okay. Udah jelas? Mas Andre udah jelas? Sudah. Baru jelas. Oke, aku ulangi ya. Iya. Nah, sekolah umum, kurikulum yang ada di sekolah umum itu rata-rata tidak diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas. Karena sekolah umum itu masih ada ketidaksiapan untuk menerima benar-benar disabilitas. Nah, guru kemampuan
guru kan nggak ada jarang banget guru yang punya kemampuan untuk bahasa isyarat. Nah, balik lagi pertanyaannya, bagaimana cara ngajarnya ke teman-teman tuli atau disabilitas. Nah, yang kedua, kurikulum yang dibuat oleh sekolah umum itu rata-rata tidak mengikuti apa yang dibutuhkan dari teman tulinya itu. Nah, itulah sebabnya ketidaksiapan sama faktor kurikulum inilah yang menjadi pemisah antara murid disabilitas sama non disabilitas gitu. Nah, sebetulnya masalah awalnya itu baik lagi ke sistem pendidikannya bagaimana gitu. Jadi masih menerapkan sistem yang kuno lah dibilangnya. Oke. Tapi nggak banyak juga teman-teman tuli yang maksudnya bisa bersekolah sampai seperti Bagja kan berarti bisa sampai S1 atau mungkin ada yang contoh inspiratif Boleh diulang Mas kata Santi? Mas Bagja yang mungkin dia bisa survive kok bisa sekolah gitu sampai kuliah yang Nah, tinggi gitu. coba diulang lagi dari awal, awalnya masih belum. Iya, halo Mas. Seperti sinyalnya masih putus. Hai, udah? Halo? Ya, sudah ya Mas ya. Ya, bisa diulangi lagi? Iya. Jadi tadi aku nanya berarti maksudnya aku tapi nggak sedikit juga orang-orang yang bisa bersekolah sampai ke jenjang yang tinggi kan seperti Bagja sendiri kan bisa S1 atau mungkin ada tokoh-tokoh lain yang bisa sampai S2 atau S3 gitu. Nah, buktinya kan aku. Aku ini salah satu Yes. bukti loh, karena yang bisa berjuang sampai S1. Mungkin ada yang bertanya di sini. Mungkin tadi yang tanya, yang komentar itu yang Anissa Rahmannya, dia itu S1 loh, S1 DKV loh. Dia tuli gitu. Oh, Sama ada yang namanya wow. Ada yang Yes. namanya Kristo, teman tuli namanya Kristo, dia balik dari Amerika. Hmm, terputus Bagja. Sangat disayangkan. Halo Bagja. Nih karena malam ini sepertinya hujan di luar, jadi internetnya gangguan. Sudah terdengar? Halo Bagja. Waktu kita tinggal 1 menit lagi nih kurang lebih. Oke, balik lagi ya. Aku Ya, biasa masalah internet kan dan dibahas gitu. ya, sinyalnya. Ya, aku punya teman tuli namanya Kristo. Dia baru balik dari Amerika. Dia lulusan S1 jurusan biomedical. Dan itu adalah bukti yang nyata sih. Orang lah di sini di Indonesia banyak sekali orang yang bilang, oh teman tuli nggak orang tuli nggak bisa apa-apa dan segala macam. Nah, Kristo ini calon dokter, aku berharapnya sih ya, Kristo ini bakal menjadi calon dokter pertama atau dokter pertama tuli di Indonesia. Tapi Kita doakan dia masih Kristo. belum dokter, dia masih berproses itu, dia di research, dia jurusan biomedical dari Amerika. Oke. Ini seperti itulah itu pendidikannya. Dan insya Allah aku juga bakal mengambil S2 kajian tuli atau dev study di Amerika. Insya Allah kajian budaya tuli. Oke, kita doakan Bagja.